Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan presentasi seperti mana biasanya dengan virtual conference melalui Zoom. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Widya Panjaitan, Fatarani Syahfitri, dan Nur Halimah Ritonga. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat melakukan pertemuan seperti biasanya dengan menggunakan Zoom. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai penerapan fikih siasah. Pertama, fikih siasah. Fikih siasah merupakan tarkib ithafi atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan al-siyasi. Fikih secara istilah menurut ulama usul yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Secara terminologis, siasah dalam lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam Al-Munzid, siasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Nah, ruang lingkup fikih siasah. Pembagian fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama, politik undang-undang atau siasah dusturiyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penerapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan, oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, politik luar negeri atau siasah dauliyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional, dan hubungan diplomatik atau yang lebih sering disebut dengan hubungan internasional. Dan yang ketiga, politik keuangan dan moneter atau siasah maliyah. Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan akan hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Baik, selanjutnya mengenai hukum dan prinsip ketatanegaraan akan dibacakan oleh teman kita Nur Halimah Ritonga. Kepada Nur Halimah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan prinsip ketatanegaraan dalam Islam. Menurut Islam, mekanisme ketatanegaraan dan pemerintahan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah untuk keridhaan Allah dan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Ada 3 ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni 1. Muslim atau ummah, 2. Hukum Islam atau syariah, 3. Kepemimpinan masyarakat muslim atau khalifah. Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pada prakteknya menuntut pemeluk agama agar mengimplementasikan fikih siasah secara komprehensif dalam sistem negara dan pemerintahan. Namun, secara gradual idealisme tersebut tidak pernah dilaksanakan secara maksimal, sehingga melahirkan para pejabat publik yang korup, menyalahgunakan jabatan, lahirnya kesewenang-wenangan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi mengenai paradigma hubungan agama dan negara dalam Islam. Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, doktrin dasar negara seperti diungkapkan Immanuel Kant adalah negara berdasarkan hukum dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi. Dalam perspektif histori Islam, diskursus pencarian konsep tentang hubungan agama dengan negara merupakan salah satu isu pokok dalam sejarah pemikiran politik, termasuk pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam merupakan hasil dari rumusan ulama melalui kerja intelektual dalam rangka menggali dan menemukan nilai-nilai Islam
dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berkembang. Solusi yang ditawarkan oleh pemikir politik Islam terhadap kesenjangan hubungan tersebut sangat beragam, sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi sosial politik yang ada. Di samping itu, perbedaan ulama dan menjabarkan ijtihad politiknya juga disebabkan oleh tidak jelasnya konsep mengenai negara dan Islam. Namun demikian, secara global, kerangka etika dari ajaran politik banyak disinggung dalam Al-Quran, ditambah praktek aktual dari sejarah Rasulullah dan masyarakat Khulafa al-Rasyidin. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Halimah yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik, dan selanjutnya akan dilanjut dengan materi yang akan dibacakan oleh Fatarani Syafitri. Kepada Fatarani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatarani Syafitri akan melanjutkan penjelasan dari Nur Halimah Ritonga. Terdapat 3 paradigma pola relasi antara agama dan negara. Paradigma pertama mengajukan konsep kesatuan antara agama dan negara. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah. Dalam pandangan mereka, imamah atau kepemimpinan adalah lembaga keagamaan yang diturunkan kepada Rasulullah dan keturunannya saja, dan mereka bagian dari rukun iman. Paradigma kedua mengajukan konsep pemisahan hubungan agama dan negara. Agama merupakan urusan privat, sementara urusan negara merupakan urusan yang berdimensi publik, bersifat sekularitik yang memisahkan agama dan urusan politik. Paradigma ketiga adalah paradigma simbolik mutualik, yang menyatakan bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurut paradigma ini, agama memerlukan negara karena dengan dukungan politik, eksistensi agama semakin kuat. Di sisi lain, negara membutuhkan kehadiran agama sebagai sumber etika dan moral. Selanjutnya, kriteria dalam memilih pemimpin kepala negara menurut fikih siasah. Prinsip dasar Islam mengenai pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum. Adapun landasan dari hak untuk memilih adalah berasal dari dasar sistem kenegaraan Islam yang kedua, yaitu prinsip syura, sebagaimana yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, wallazina tajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Adapun kriteria-kriteria yang diperlukan adalah seperti yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam Pasal 26, bahwa setiap muslim yang balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membaiat khalifah. Adapun dalil Al-Quran bahwa usia balik memenuhi kriteria sebagai pemilih terdapat dalam surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi, wa iza balagul atfalu minkumul hulma falyasta'dinu kamasta'danal ladina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim, yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena materi telah disampaikan semuanya, maka apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, memberikan saran maupun kritik, dapat melalui kolom komentar. Dan sekian presentasi kami hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.